kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Engkau sungguh amat baik. Tidak ada satupun dalam hidup kami yang kau biarkan lepas daripada kendali-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang mengatur segalanya. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang membuka jalan. Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau yang bangkit buat kami. Engkau Tuhan yang menyediakan semuanya, bahkan hidangan di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saya senang melihat apa yang saudara tunjukkan, bahwa saudara dari tempat ini dengan cinta, dengan gelora saudara ya, dengan api yang menyala-nyala buat Tuhan. Saudara, kita baru saja melewati Jumat Agung dan saudara Paskah. Dan saya mau sampaikan beberapa pesan Tuhan dulu sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Saudara, yang pertama, Tuhan itu berkata bahwa ini waktunya anak-anak Tuhan masuk dalam Yesaya 60, saudara. Saudara, di dalam Yesaya 60 ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak saudara yang keajaiban. Saudara, sampai dikatakan tidak ada kekerasan di negerimu. Saudara, sampai dikatakan kekayaan dari seberang lautan akan datang kepadamu. Nah, saudara, apa yang harus kita buat? Saudara, yang pertama, saudara, usahakan, nggak usah setiap hari, seminggu sekali aja saudara ya, pada waktu matahari terbit ya, saudara keluar ya, dan kemudian saudara sembah Tuhan di luar. Saudara, persis pada waktu pergantian dari mulai gelap ya menuju terang. Kenapa? Karena ada ayatnya saudara. Ayatnya berkata pada waktu pagi-pagi, pada waktu saudara malaikat Tuhan itu keluar dari matahari. Saudara, karena itu saya mau berkata, pagi-pagi ambil berkat saudara, ambil mana saudara ya, saudara, dan kemudian saudara sembah Tuhan, katakan cintamu, katakan pengabdian, katakan imanmu saudara, dan kemudian deklarasikan Yesaya 60. Kita kawal sampai itu masuk, sampai itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, saudara, saya melihat sebaliknya, kegelapan itu ingin datang. Jadi kalau saudara ya, anggaplah ini ruangan saudara, dan ruangan ini bumi. Saudara, pintunya itu banyak ya, kayak ini aja pintunya ada 3, betul kan? Saudara, pintu 1 itu adalah pintu menuju Yesaya 60. Tapi ada pintu 1 saudara, nah pintu yang 1 itu kegelapan ingin masuk. Saudara, dan kegelapan itu begitu ngeri. Saudara, kegelapan itu hitamnya nggak kayak gelap kalau malam, enggak, tapi seperti ter aspal. Saudara, dan kalau saudara pernah lihat film Spider-Man, saudara, dan itu kalau nempel di badan manusia, maka itu mendadak saudara sifat manusia itu berubah. Saudara, mereka bisa jadi pemarah, mereka bisa menjadi saudara ya benci sama orang, mereka jadi suka saudara berkelahi, apapun lah, setiap orang beda reaksinya. Dan saudara, kegelapan itu begitu dekat dan mau masuk. Saudara, karena itu Tuhan bilang begini, di satu sisi itu pintu menuju Yesaya 60, dan kita harus lari ke sana. Tapi satu sisi saudara, itu yang namanya kegelapan berusaha mengejar, berusaha masuk, berusaha saudara untuk benar-benar merubah manusia ilahi, anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kegelapan. Nah saudara, untuk itu saya saudara berdoa, saudara sekali lagi ambil anggur. Saudara bisa buat mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, curahkan sungguh-sungguh saudara di sekeliling rumahmu, dan berkata, ini Evis Damin, ini darah yang sudah tercurah, ini darah Yesus, dan tidak ada yang jahat bisa melewatinya. Saudara, dan minta sungguh-sungguh saudara, sesuai dengan Wahyu yang berkata selama ada minyak dan anggur. Jadi ambil anggur dan ambil minyak, urapi saudara.
Urapi rumahmu, urapi saudara anak-anakmu, urapi saudara pekerjaan. Dan berkata selama ada minyak dan anggur, tidak bisa dirusakkan. Tidak bisa dirusakkan. Saya berdoa supaya saudara tanggap. Karena ini seperti cepat-cepatan. Seberapa kita lari ke Yesaya 60, tapi seberapa juga kegelapan itu berusaha untuk merusak bumi. Memang di dalam satu fasa saudara ada kegelapan, tapi juga ada terang Tuhan. Amin. Saudara, yang ketiga, saya melihat sebuah penglihatan. Saudara, dan penglihatan itu saudara adalah bagaimana iblis mencoba membunuh dengan segala macam cara. Saudara, iblis mencoba dengan kerusuhan. Seperti saudara lihat, bayangin ya, saudara baru menikah, hamil 4 bulan, saudara meledakkan diri bom. Betul? Baru menikah saudara, hamil 4 bulan. Saudara, bagaimana iblis bisa merusak seseorang. Saudara, kemudian kita lihat apa yang terjadi di NTT. Saudara, ini ada banjir di Flores, saudara. Badai sampai hari ini belum berhenti. Saudara harus berdoa. Saudara, sudah lebih dari 40 orang meninggal. Saudara, iblis sedang mencoba membunuh begitu banyak cara. Dan saya berdoa setiap kita waspada. Setiap kita waspada. Saudara, ada rencana-rencana jahat dari Illuminati untuk membangkrutkan seluruh dunia, saudara. Seluruh dunia. Karena itu saya berdoa, kita lihat Indonesia sudah utang 6.000 triliun, bayangin saudara. Tapi saya percaya anak Tuhan yang saudara benar-benar kasih tanda, kita tidak akan bangkrut, kita tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan akan terbit sinar kemuliaan Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan pasti membuat perbedaan. Amin. Saudara, dan 3 itulah pesan. Nah, saudara berkata, Bu, apa yang harus kita buat untuk menghadapi rencana iblis untuk pembunuhan, kemiskinan, kegagalan? Tuhan itu minta saudara kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ayatnya tidak bisakah kau berjaga-jaga 1 jam lamanya. Tapi saya berkata, oke, kalau saudara tidak bisa 1 jam, setengah jam aja. Tujuannya semakin saudara menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka semakin saudara aman. Di dalam Tuhan tidak ada bangkrut, betul kan? Di dalam Tuhan tidak ada sakit, betul kan? Saudara, jadi kalau saudara menyatu sama Tuhan aja, virus corona hancur, saudara. Karena itu Tuhan bilang, nah, jangan jauh dari aku, tapi menyatu dengan aku. Dan caranya setengah jam, saudara. Saudara usahakan setengah jam, deklarasi, doa, bahasa roh, nyanyi, nyembah, pacaran sama Tuhan. Amen. Kalau saudara bisa 1 jam, lebih bagus lagi. Tapi setidaknya biar kita hari-hari ini semakin menyatu, maka tiba-tiba seperti ada transfusi ilahi yang membuat saudara jadi manusia ilahi. Saudara, engkau jadi kuat, engkau jadi ajaib, ya. Engkau jadi saudara berpikir positif. Tiba-tiba perkataanmu, saudara, apa yang kau katakan jadi. Tiba-tiba saudara begitu peka. Saudara, dan banyak orang, saudara, banyak orang tuh nanya sama Kathryn Kuhlman. Saudara, Kathryn Kuhlman itu, saudara, seseorang yang menyembuhkan selama hidupnya lebih dari 3 juta. 3 juta itu yang dicatat, saudara. Yang tidak dicatat udah gak tahu berapa banyak. Saudara, dan sekali waktu, saudara, dia jalan lewat dapur, tiba-tiba bunyi duel, dia noleh ke belakang, dia gak sadar. Saudara, orang semua rebah, saudara. Saudara, dilanda oleh Tuhan. Dan dia ketawa, saudara, karena dia bahkan gak sadar. Dia berkata begini, wah, Tuhan itu memang lucu ya. Masa di dapur aja dilanda. Saudara, dia santai. Dan kemudian orang tanya sama dia, saya mau urapan yang seperti itu, apa harganya? Saudara, dan dia senyum, dia bilang begini, gampang. Menyatu dengan Roh Kudus. Menyatu dengan Roh Kudus.
Tapi persoalannya, Roh Kudus itu gak bisa kamu tawari separuh dari hidupmu. Roh Kudus tidak bisa kamu tawari 30%, 70%, gak bisa. Roh Kudus minta all. Roh Kudus minta seluruh hidup. Dan kalau seluruh hidupmu menyatu dengan Dia, maka tiba-tiba yang supranatural itu yang terjadi. Saudara, mungkin kita berkata, waduh Bu, kalau semuanya diambil oleh Roh Kudus gimana? Saya juga gak tahu, saya juga belum sampai taraf itu. Saya menuju. Tapi mari mulai dengan simpel aja. Setengah jam. Ini istilah saya ya, pacaran dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Saudara yang sudah lama tidak pacaran, saudara yang sudah lama, saudara yang tidak benar-benar intim, ayo mulai ambil waktu spesial. Berikan surprise spesial, misalnya nari di pagi hari. Atau saudara ambil waktu sore, dan saudara sore, saudara yang bisa main keyboard, saudara yang bisa nyanyi, saudara lakukan sesuatu buat cintamu kembali menyala buat Tuhan. Amin. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saudara, kita masuk dalam firman Tuhan, judulnya Amazing Grace. Saya berdoa supaya saudara mengerti ada sebuah jalan yang Yesus ambil. Dan jalan ini yang hari-hari ini harus kita ambil. Ya. Saudara, jalan yang pertama adalah jalan pemerasan minyak. Saudara, di dalam Matius 26 ayat 39, kemudian Yesus datang bersama-sama mereka ke suatu tempat yang disebut Getsemani. Saudara, dan Getsemani artinya adalah pemerasan minyak zaitun. Dan dia memberitahukan murid-muridnya, duduklah di sini sementara saya pergi ke sana dan berdoa. Saudara, saya mau berkata, jalan yang pertama adalah jalan pemerasan. Saudara, tidak banyak orang mau diperas. Ya, Yesus diperas segalanya sampai hari ini. Hari ini Yesus masih diperas kesabarannya. Berapa banyak kita nakal, berapa banyak kita berdosa, dan Yesus diperas terus sampai hari ini kesabarannya. Berapa banyak Yesus diperas darahnya, diperas saudara doanya buat kita. Yesus terus lewati jalan pemerasan. Tapi apakah kita mau? Saudara, ikuti jalan yang sama. Saudara, hari-hari ini Yesus itu mau kita peras tenaga kita. Kita peras waktu kita. Ya. Saudara, sampai saudara berkata, Tuhan, aku mau persip lagi. Kalau biasa tidur 5 jam, peras sedikit lagi. Tidurnya dikurangi sejam. Dipakai buat nyembah Tuhan. Saudara, kalau biasanya kita ini masih punya uang banyak, peras sedikit lagi. Saudara, kita nabur lebih banyak. Saudara, kalau kita ini masih punya waktu, peras sedikit lagi. Saudara, mari kita turun ke jalan-jalan. Saudara, pergi ke desa, masuk ke panti asuhan. Saudara, dan berkati mereka. Khotbah, cerita. Saudara, kalau saudara berkata, Bu, saya, apa lagi yang harus saya peras? Talenta saudara. Saudara, kalau saudara punya talenta, ya apa aja. Ibu Singgi itu aja ya. Saudara, di usia yang seperti sekarang, dia peras saudara. Dia punya talenta cerita buat anak. Dia bikin saudara cerita buat anak. Saudara diperas. Saudara, cobalah saudara misalnya ya, saudara ini suka nari-nari, nari-nari posting aja di TikTok. Saudara itu peras. Kalau saudara tahu ya, kalau saudara tahu TikTok, saudara, itu enggak karu-karuan. Tuh banyak orang yang lihat. Saudara, ada orang banci ya, wah saudara banci becong itu, aja ngomong begitu ya saudara ya. Saudara, dan itu yang ikut jutaan. Saudara, ada nenek-nenek. Saudara, dia sudah umur 70 dan dia latihan bodybuilding, cuma latihan bodybuilding. Saudara, dan orang yang ikut banyak banget.
Karena nenek-nenek ini menginspirasi katanya ya, bahwa nenek pun bisa latihan bodybuilding. Saudara, dan nenek-nenek saudara umur 70-an sukanya nari saudara. Saudara dia, wah nari yang mas yang begitu-begitu tuh ya saudara ya, cepat begitu. Saudara dia ikut juga jutaan. Sekali lagi, kalau orang dunia bisa punya pengaruh begitu banyak, masa anak-anak Tuhan yang bisa? Saudara, peras dirimu sedikit lagi. Lakukan sesuatu yang punya dampak, saudara. Saudara, setiap kali saya itu paksa diri saya, saudara, untuk ngomong, ya, untuk masukin sosmed, saudara, kemudian untuk khotbah. Saya punya TikTok, saya punya Facebook, saya punya fanpage, punya Instagram. Bukan cari orang, bukan. Tapi saya mau berkata, Tuhan, biar pengaruhku ini menembusi banyak orang. Saudara, dan saya melihat selebihnya Tuhan yang buat. Saya buat di mana-mana dan saya coba, saudara ya, pokoknya sharein aja. Saudara, dan tiba-tiba saudara punya saya itu di like sama orang-orang edan. Saudara, dan kira-kira ada 5.000 orang edan yang melike, saudara. Saudara, dan yang ajaib, dan mereka jadi anggota, istilahnya fanpage saya. Jadi kalau sudah jadi anggota, pasti setiap kali saya posting itu akan keterima sama mereka. Saudara, dan yang ajaib, saya tuh heran anak-anak sama dunia inilah. Saudara, mereka memang belum mengikuti kalau khotbah, tapi mereka mengikuti kalau misalnya kata-kata bijak, attitude, atau video-video yang netral. Saudara, dan kalau mereka itu terima sesuatu yang netral, mereka langsung sebarkan, saudara. Kalau yang Kristen Allah malas nyebarin, tapi mereka itu nyebarin. Sampai saudara, beberapa postingan saya itu nembus 3 juta, saudara. Saudara, 3 juta orang yang lihat. Kenapa? Mereka rajin banget nyebarin. Ya, buat saya, saudara, bukan soal angkanya, tapi bagaimana kita memberi dampak. Ya, bagaimana kita memberi pengaruh sama mereka. Ada suara lain yang terdengar. Bukan suara tentang saudara COVID, ketakutan, tapi suara tentang saudara menolong. Suara sukacita. Suara saudara yang tidak lagi membedakan ras. Dan saya berdoa, mari ras. Apapun lah yang saudara punya. Ada seorang ibu, usianya sudah 65. Tapi dia, saudara, sangat suka menggambar, suka melukis. Saudara, dan di usia 65 ada COVID, dia mulai melukis. Dan saudara, setiap kali hasil lukisannya dia posting dan dia tawarkan, saudara, siapa aja yang mau, yang membutuhkan, yang diberkati dengan lukisannya. Saudara, dan ternyata itu banyak yang mau, saudara. Saudara, banyak, akhirnya dia kirim, saudara, dan ada yang beli buat orang lain. Saudara, dan hanya soal lukisan, tiba-tiba dia jadi berkat buat banyak orang. Saudara, ada yang lewat puisi. Dia bikin puisi, dan setiap kali dia bikin puisi, dia tanya Tuhan. Saudara, dia sebarkan. Banyak orang nangis. Saya berdoa hari ini, apapun, masak apapun, ayo plus. Supaya jangan kita hidup buat diri sendiri, tapi setiap tetes dalam hidup kita, termasuk tetes keringat kita, itu memberkati orang lain. Amin. Saudara, ada jalan yang lain, yaitu jalan dihancurkan. Saudara, dikatakan kenyataannya adalah rasa sakit kita yang dia pikul. Kerusakan kita, semua yang salah tentang kita, itu yang dia pikul. Kita pikir dia yang menyebabkan dirinya sendiri menderita. Kita pikir Tuhan menghukumnya karena kegagalannya. Tetapi dosa kitalah yang melakukan itu padanya, yang merobek dan menghancurkan kita. Dia mengambil hukuman dan membuat kita utuh. Melalui bilurnya kita sembuh. Ini terjemahan The Message bilang begitu. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang saudara sedang pikul. Tapi Tuhan bilang begini, nak,
semua dosa, semua kesalahan, semua sakit, semua kegagalan, semua error, semua kecacatan sudah aku pikul, sudah selesai. Tapi persoalannya seringkali kita itu bahkan tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kalau kita gagal, kita masih ingat terus sampai kita tidak berani nyoba yang baru. Saya punya seorang teman, saudara. Dan teman saya ini, saudara, dia pernah usaha dan gagal. Dan sejak hari itu, saudara, dia tidak pernah mau nyoba usaha lagi. Dia bilang, saya takut. Saudara mungkin bilang, Bu, dia takut. Itu namanya saudara tidak pernah mengampuni dirimu sendiri. Dan akibatnya kau tidak pernah maju. Saudara sebaliknya, saya punya banyak orang, saudara, mereka dilukai. Dan luka itu membuat mereka, saudara, karena mereka nggak ngampuni, merusak hidup mereka. Saudara, ada satu orang dimarahin, dimaki sama orang, dibilang kamu itu bodoh, nggak bisa kerja, saudara. Dan sejak itu dia sangat benci orang kaya. Dan kemudian dia ngotak pengen jadi kaya, nipu sana, nipu sini, saudara. Sampai akhirnya dia babak belur, saudara. Hutang sangat banyak. Dan orang bilang, Bu, itu karena dia enggak. Sebenarnya dia enggak pernah mengampuni. Pada waktu orang berkata, kamu bodoh, enggak bisa kerja, bego. Dan itu membuat dia tetap trauma. Saudara, akibatnya dia membabi buta. Dan kemudian dia menipu banyak orang. Bahkan banyak orang tidak bisa jujur berkata, Tuhan, aku luka. Tolong Tuhan, aku mau lepas. Karena semua dosa sudah kau tanggung oleh bilur. Saudara, saya punya seorang teman, dia diperkosa sama pamannya sendiri. Dia WL, dia cantik banget, dia S1, tapi dia diperkosa sama pamannya. Sejak hari itu, kalau ditanya ngomongnya gini loh, saudara, sudah ngampuni, sudah, saya sudah melupakan. Tapi sejak hari itu dia pacaran sama semua orang. Setiap kali pacaran, saya bilang, kenapa sih? Dia bilang begini, toh saya sudah kotor. Jadi sebenarnya dia mengampuni enggak? Enggak. Dia sebenarnya enggak mengampuni pamannya. Dia enggak mengampuni dirinya. Dan dia bahkan tidak mengampuni Tuhan. Karena dia berpikir, kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Saudara, kelihatannya di mulut dia bilang dia mengampuni WL. Tapi dia jadi pacaran sama semuanya. Hidupnya rusak. Saudara, dia jadi dalam tanda kutip perempuan simpanan. Sampai menggugurkan 2 kali. Satu titik, saudara, saya bilang, bisa kamu urusan dan jujur sama Tuhan untuk stop. Bilang sama iblis, sudah selesai. Saudara, hari itu saya melihat, saudara, seperti teman saya ini meminum cawan dari iblis. Dan sejak hari itu dia seperti diikat dan terus ditarik, dimainkan. Dia seperti menerima cincin tunangan. Sejak diperkosa, seperti dia diikat dengan cincin. Dan saya bilang, bisa enggak? Ambil itu cincin dan lempar ke muka iblis dan bilang, Tuhan, sudah selesai. Oleh bilurnya aku sudah sembuh. Bahkan aku sudah bersih. Aku bukan perempuan rusak. Aku perempuan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara, dan singkat cerita, dia bergumul. Dan dia akhirnya benar-benar berkata, ya, saya ini gak beres. Saya gak bisa jujur dengan diri saya dan hati saya dan semuanya.
Saudara, banyak orang itu berkata bahwa waktu akan menyembuhkan. Enggak, saudara. Waktu akan membuat saudara kelihatannya di depan baik-baik, tapi di dalam akan jadi bolong, kanker. Ada lagi yang bilang begini, kalau saya dapat yang saya ingini, mungkin menyembuhkan. Enggak, itu bukan menyembuhkan. Itu akan membuat engkau semakin menggila. Saudara, ada yang bilang ini, kalau saya marah, saya lampiaskan, bunuh misalnya orang itu ya, sembuh. Enggak. Saudara, cuma satu jalan kesembuhan, pengampunan, dan beresin, deal with it sama Tuhan. Pada waktu saudara benar-benar deal sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku luka, aku sakit, aku takut, tapi bilur-Mu menyembuhkan. Lukaku sudah kamu tanggung, kegagalanku sudah kamu tanggung, dan biar lukaku, kehancuranku, kegagalanku memberkati banyak orang. Saudara, maka tiba-tiba saudara akan putus hubungan dengan semuanya yang negatif, dan luka yang ada mungkin tetap, tapi luka itu akan memberkati banyak orang. Luka itu akan menolong. Luka itu akan menjadi tanda kemuliaan. Seperti Paulus bilang, di dalam hidupku ada tanda-tanda milik Kristus. Semakin aku dilukai, Injil semakin tersebar buat banyak orang. Saudara, hari ini apapun keadaan, ayo jujur. Ayo bilang, Tuhan, aku ini masih marah. Tuhan, aku ini takut dengan COVID di depan gimana. Saudara, apapun ayo jujur. Nanti saudara akan lihat Tuhan benar-benar bisa membebaskan kita. Saya melihat, wah, kesaksian yang ajaib. Tadi saya baru dengar, saudara. Saudara, ada seorang yang terus, saudara, di dalam hatinya itu sakit karena istrinya dibawa pulang sama Tuhan. Dan kemudian saudara, akibat dari itu dia ikut sakit-sakitan terus, dia pernah sembuh. Dan kemudian pada waktu dia dengar khotbah dan semuanya, tiba-tiba dia berkata, mengambil keputusan, iblis kau tidak bisa ungkit-ungkit lagi, sudah selesai. Dan tiba-tiba dia berkata, Tuhan, aku percaya istriku dibawa pulang, itu yang terbaik. Pokoknya dia terus deal sama hatinya, saudara. Dan pada waktu dia deal sama hatinya, saudara, tiba-tiba itu kayak ada beban berat coplok-plok, saudara. Dan tiba-tiba dia sembuh total. Dulunya ginjal lah, inilah, itulah, komplikasi macam-macam, saudara. Tiba-tiba bangun tidur fresh, tiba-tiba sembuh. Sekali lagi, ada sebuah ikatan benang merah, tapi dari iblis, benang hitam ya, kita bilang, yang itu akan terus mengikat kita. Kalau saudara tidak benar-benar beresin hati. Saudara, kita itu kadang-kadang gak jujur sama hati kita. Kita marah bilangnya gak apa-apa, kita sakit bilangnya oke, sudah kok, sudah beres. Kita takut, tapi kita tidak berani bilang kita takut. Saudara, bahkan Ayub itu kelihatannya saleh, tapi saudara lihat, begitu ditekan dikit keluar tuh marahnya semua. Sampai Tuhan ada ayatnya ngomong begini, keluarkan marahmu, keluarkan marahmu, bersikaplah sebagai laki-laki. Dan dia mulai ngomel semua. Ada banyak orang, saudara, dia simpan di dalam, dan itu bisa bertahun-tahun nyebabin kita tidak pernah beres, kita tidak pernah sembuh. Saudara, kita teruskan. Saudara, jalan ditekan, ya. Saudara, ayatnya berkata dia ditindas dan menderita, namun dia tidak membuka mulutnya. Dia dibawa seperti anak domba di depan pencukuran. Dia, saudara, ada banyak
tidak bisa lewati jalan ditekan. Setiap ditekan pergi, setiap ditekan marah, saudara. Setiap ditekan, saudara ya, dia merasa tidak adil. Saudara, saya bilang sama banyak orang begini, saudara, percayalah saudara, kalau bola ya dilempar ke atas itu lumayan tinggi, tapi bola itu akan lebih tinggi kalau itu dibanting ke bawah, naik ke atas. Tekanan itu membuat saudara menjadi ajaib. Saudara, contohnya lagi karbon. Karbon itu kalau saudara bakar, saudara arang itu karbon ya. Saudara bayangin ya, sehitam arang kalau ditekan ribuan saudara, dan kemudian saudara ya, itu dipres pakai panas dingin, tiba-tiba karbon itu menjadi permata. Saudara tahu permata yang mengkilap luar biasa itu, yang putih bersih itu sama karbon yang hitam, same, exactly sama. Tapi yang nggak mau ditekan karbon, yang ditekan permata, intan. Nah, saya bilang sama banyak orang, kalau saudara ini mau jadi pemimpin, kalau saudara nggak mau ditekan, forget it. Saudara ini mau jadi raja wali, kalau saudara nggak mau ditekan, nggak bisa. Saudara pikir raja wali nggak ditekan? Saudara, kenapa raja wali bisa terbang tinggi? Itu badai angin itu menekan saudara sayapnya, dan itu sayapnya ditekan ke atas. Roket, saudara, roket itu saudara pikir enggak, itu nuklir, tekanan nuklir yang membuat dia jeringat ke atas. Banyak hal dalam hidup saya, dan saya melihat setiap tekanan menghasilkan sesuatu yang ilahi, saudara. Tapi banyak orang berkata, no. Setiap ditekan gak mau keluar, lari. Saya masih ingat pada waktu Tuhan bawa saya ke Belanda, saudara, dan tiba-tiba saudara ya, wah, harus kerja karena tidak punya uang. Dan Tuhan mau saudara harus kerja, harus beriman, saudara, dan Tuhan percayakan persekutuan seperti ini ya, lebih besar dari ini, karena jumlahnya 500 sampai 700 orang, saudara. Dan hari itu tidak ada donaturnya, semua anak muda. Saudara, hanya beberapa orang yang berani berkata begini, oke, saya ambil tanggung jawab. Salah satunya saya, saudara, saya dan suami saya dan beberapa orang, saudara, kami bisa kerja 13 jam sehari. Saudara, bukan buat diri kami sendiri, buat bayar saudara sewa. Saudara, kami kerja, saudara, bukan buat apa-apa. Buat apa? Buat beli keyboard, buat beli sound system. Saudara, beberapa orang cuma datang dengan santai, saudara. Tapi saudara, ada beberapa orang yang berkata, oke, saya ambil bagian. Dan salah satunya saya. Dan hari ini ya saudara, semua orang yang hari itu saudara mengambil bagian kerja dia, dan saudara, tidak kita ambil buat diri kita, tapi buat biaya saudara. Tuhan bawa dan berkati kami naik sana. Tapi mereka yang waktu itu cuma jadi jemaat, ngasih kolekte tok ya, saudara, mereka tidak pernah naik. Biasa standar diberkati, tapi tidak pernah Julius naik ke atas. Pilih saudara, apakah engkau berani ditekan? Ada masa pada waktu ditekan itu enggak enak banget. Saudara sudah tanya sama anak saya dua-duanya, saudara, mereka suka bilang begini, mama adalah salah satu mama tersadis ya saudara, karena saya lepas anak saya itu, saudara, di luar negeri tanpa uang sama sekali. Dan saya bilang, kalau mama pernah lewati jalan itu, dan jalan itu menjadikan mama seperti sekarang, berjalan sama Tuhan dan lihat mujizat, mama pengen kamu alami jalan itu, karena jalan itu jalan terbaik, saudara. Dan
kedua anak saya lewati jalan itu. Baik Stephen maupun Joshua, saudara. Lewati jalan-jalan kemustahilan yang mengerikan. Saudara, hari itu Joshua dia, saudara sudah telat, saudara. Saudara, hari itu dia itu salah info sama agennya. Saudara, pendaftaran itu ternyata Januari. Saudara, agennya itu bisa bilang Februari, saudara. Saudara, tiba-tiba dia dapat surat bahwa Februari itu sudah mulai sekolahnya dan sudah tutup. Jadi dia harus nunggu sampai saudara semester depan, Juli. Dan saya bilang gini, enggak. Apapun kesalahanmu, is okay. Tapi enggak. Berangkat sekarang. Saya bilang. Dan doa, deklarasi apapun sampai kamu diterima. Saudara, dan dia bilang gini, Ma, ini udah ditutup, udah dibilang suratnya ditutup. Saya bilang, lewati jalan ini, nak. Jalan keajaiban. Sekali waktu engkau akan memandang dan berkata, Tuhan, terima kasih buat titik-titik keajaiban yang itu jadi patok kuat dalam hidupku. Saudara, akhirnya dia berangkat, saudara, dengan hati yang gundah gulana dan sebel karena mamanya memaksanya. Saudara, dia perang, dia deklarasi. Saudara, dia saudara ya, jangan dipikir buka jalan gampang ya. Naik turun ditolak, saudara, dengan segala macam cara ditolak. Sampai akhirnya dia udah bilang, Tuhan, aku udah buat semuanya. Temui dekan, temui siapapun, temui semua orang, minta maaf, temui sampai ambasade Indonesia. Sudah coba segala macam dan gak bisa. Sudah tutup sekolahnya, sudah ditutup. Saudara, dan Tuhan bilang gini, sekali lagi. Saudara, dia sekali lagi maju ke pendaftaran. Dan dia bilang, Tuhan, aku mau taat sekali lagi. Persis dia berdiri di situ, dia bilang gini, saya mau daftar. Saudara, itu satu universitas. Saudara, kena virus. Semua shutdown. Semua shutdown. Semua data hilang, saudara. Yang pendaftaran. Saudara, dan kemudian orangnya berkata begini, saya tidak bisa mengerti, belum pernah ini terjadi seperti ini. Dan dia umumkan pendaftaran dibuka, diulang, saudara. Dan dialah orang nomor 1 yang daftar, karena dia ada di tempat itu, saudara. Saudara, dan dia bilang, Tuhan itu aja. Tapi Tuhan itu nggak langsung buka jalan. Nah, ini persoalannya. Banyak anak Tuhan, saudara, pada waktu dia bilang, Tuhan bilang jalan, ya, baru nyoba sekali, gagal, berhenti, deprok. Saudara tahu deprok itu orang Jawa, saudara, Semarangan. Kalau Surabaya saya nggak tahu istilahnya. Saudara apa? Ya, doprok, saudara ya. Terus kemudian kelesetan dan bilang nggak ada, udah nggak bisa. Tapi kalau jalan ditekan, saudara harus terus. Bilang gini, apa lagi Tuhan? Nanti Tuhan lihat ketekunan. Dan itu adalah latihan mendobrak, saudara. Latihan sampai otot-ototmu, otot iman, otot ketekunan, otot ketetapan itu jadi. Kalau saudara tidak lewati masa ini, saudara tidak akan lihat ototmu jadi. Butuh ditekan. Ya. Kita lihat, saudara, yang selanjutnya. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti. Ada jalan namanya, kita langsung saja. Ada jalan namanya jalan anugerah, saudara. Saya berdoa supaya saudara menikmati, ya, jalan salib, jalan pengabdian. Saya rasa mirip-mirip, saudara ya. Dan saya percaya saudara mengerti. Tapi saya mau masuk kepada jalan yang namanya adalah jalan grace atau anugerah. Saudara, dalam hidup ini ada banyak orang bilang begini, Bu, ya, anugerah itu kan kita tinggal diam saja menikmati. Enggak. Ayatnya berkata begini, saudara, sama Paulus, karena aku ini mendapat anugerah, maka aku bekerja lebih banyak dari siapapun. Saudara, jadi anugerah, grace,
Saudara, itu adalah sebuah jalan. Bukan jalan diem-diem, bukan jalan pasif, tapi jalan aktif. Ya, oke, saya nggak bisa lihat. Yang pertama, grace itu artinya juga hey, artinya kasih karunia. Sudah di situ, saudara. Dan hey nomor 1 itu artinya divine birth. Saudara atau saudara, itu adalah nafas Allah yang menciptakan alam semesta. Saudara, dan ayatnya berkata, oleh firmanlah langit telah dijadikan, oleh nafas dan mulutnya tentaranya. Saudara, itu bangkit. Nafas dari mulutnya representasi hey, hembusan nafas roh Allah. Nah, saya mau terangkan ini, saudara. Jadi yang pertama, kalau saudara bilang jalan grace, jalan kasih karunia, ya, saudara, yang pertama, paksa dirimu bergaul aktif dengan Roh Kudus. Ini yang pertama. Nah, banyak orang gak pernah bergaul aktif sampai kayak Benny Hinn. Saudara tahu, baca buku Selamat Pagi Roh Kudus. Benny Hinn itu sama ngomong gini, Roh Kudus, ayo jalan sama aku. Roh Kudus, kamu mau apa? Saudara, kalau Catherine Kuhlman mau bikin acara 2 jam sebelumnya, dia akan cuma mondar-mandir dan gini, Holy Spirit, please take all of me. Ambil semuanya, jangan dari diri saya, dari engkau. Saudara, Benny dulu waktu keren-kerennya, setiap kali dia buat acara, dia ambil 3 hari 3 malam. Saudara, dia nggak mau ketemu orang. Dia masuk, saudara, kamar, dan dia nggak mau ada TV, nggak mau ada apapun, cuma sama Alkitab 1. Saudara, dan itu 3 hari 3 malam. Orang cuma kasih dia buah, dia nggak akan makan yang lain. Saudara, jadi pagi, siang, sore dikasih buah, saudara. Sudah cuma itu. Dan itu pun cuma diketok, dikasih buah, sudah selesai. Saudara, dan dia nyembah Tuhan, ngobrol, baca Alkitab. Sudah cuma itu. Dan itu membuat dia makin intim, makin intim. Ya, kalau istilah Pak Yusak, segalanya tanya Roh Kudus. Jangan, saudara, yang maunya kita. Banyak dari kita itu, saudara, lebih banyak mikirnya daripada nanyanya. Nah, ini masalah. Saudara, ada orang tuh nanya begini sama saya, Bu, ibu itu nggak stres ya ngurusin apapun, ngurusin Mahanaim, ngurusin keuangan, ngurusin tarian. Terus saya bilang, ini stres apanya? Buat saya ini hidup yang paling keren, paling enjoy. Saudara, kenapa? Saya mikirin nggak bisa kok. Sekarang bagaimana saya mesti mikir bahwa setiap bulan 2-3 M di masa COVID. Saya nggak usah mikir. Saya cuma jalan dengan Roh Kudus. Saudara, ya, bayangin ya, saya ini lagi santai bilang ini Roh Kudus, apa yang harus saya buat? Roh Kudus bilang ini, telepon ini. Saya telepon. Saya bilang gini, ada enggak makanan apapun yang kamu enggak pakai supaya saya bisa bagikan? Dia ketawa, dia bilang gini, Bu, saya punya 10 toko restoran di mall, semuanya tutup. Jadi saya punya stok daging, punya stok ini. Dan percuma, saya simpan nanti sudah nggak bagus. Ambil semua. Saudara, dalam waktu ya 1 menit lah telepon atau 10 menit lah sembari basa-basinya. Saudara, saya dapat itu, saudara, ratusan kilo bahan baku sama 2 ton daging. Dan saya bisa masak buat seminggu. Setiap hari nyebar 20.000 makanan. Sudah, dan kemudian di hari yang lain Tuhan bilang gini, saya telepon, Bu, gimana kabarnya? Nah, Bu, tambah gimana? Dia bilang gini, aduh Bu, ini ajaib sih. Dia bilang, satu sisi mereka sudah bayar dan mereka tidak tarik pembayaran, tetapi mereka nggak ambil gudangnya. Karena waktu itu, saudara, dia bekerja sama Cina, dia kerja sama, saudara, ya, sama Jepang, dan mereka nggak mau semua dari Indonesia. Saudara, dia bilang mereka nggak ambil udangnya, tapi mereka nggak minta supaya saya kembalikan uangnya karena memang kita sudah janjian. Terus saya bilang terus, Ibu ambil aja udang. Saudara bisa pengen nggak? Saya tiba-tiba dapat udang sampai 4 ton.
Saudara, dan udang itu saya bagiin di jalan. Bayangin orang makan nasi sama udang segede-gede gini, saudara. Udang tempura, udang segala macam, saudara ya. Sampai kita lihat udang itu begini. Dari orang lihat udang, wow gitu ya, sampai belenger lihat udang, saudara. Saudara, karena udang 4 ton, saudara. Kemudian berjalan, saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kali ini apa? Tuhan bilang begini, turun. Setiap rumah semprot disinfektan. Saya bilang, dapat dari mana disinfektan masa begini? Mahal itu awal-awal. Tuhan ingetin seseorang. Saya telepon, saya line, saya WA, dan dia bilang gini, Bu, Ibu kan tahu ya saya punya pabrik. Saya tahu, tapi saya nggak tahu produknya apa aja. Salah satunya disinfektan. Ibu mau ambil berapa aja free. Ya, Ibu tinggal minta, saya kirim per galon. Galonnya itu galon yang gede-gede drum. Saudara bisa bayangin. Dan saudara, sampai hari ini, apapun yang paling terakhir nih, yang paling supranatural, saudara, kami buat acara kemarin Bahtera, saudara, dan saya butuh 5.000 botol madu, tapi madu kecil ya, botol-botol kecil, bukan madu besar, madu. Saudara, karena tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku mau kamu kasih madu supaya anak-anakku itu manis dan kuat sampai akhir. Saudara, dan saya bilang saya butuh 5.000. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang ini, nggak usah siapin, aku yang siapin. Saya bilang oke. Saudara, ganda A dan B, Jo. Saudara, itu taruh, saudara ya. Saudara taruh di apa itu? Saudara taruh minyak urapan, saudara, di sebuah tempat, dan dia nyembah Tuhan, dia lagi pengasingan, dan minyak urapan itu berubah jadi madu. Setiap kali dituang ke saya ada lagi, tuang ke saya ada lagi. Terus kemudian saya bilang ini, Jo, 1.000, masih 4.000 Jo, ya katanya ya. Saudara, dia cuma nyembah ya. Saudara, bayangin ya, begitu kami masukkan ke botol dan kami bilang begini, 5.000 Jo, berhenti kau. Selesai. Dan gak muncul lagi. Jadi saya mau bilang begini, mau pakai cara telepon atau mau pakai cara supranatural, buat Tuhan semudah membalikkan. Tapi persoalannya seberapa kita mau jalan. Kalau kita pakai gini, tak cukup Tuhan hitungannya, tak cukup Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa. Ya, kita memang tidak bisa, sampai kapan pun tidak bisa. Saudara, yang sering kali membuat Tuhan tidak bisa bergerak, itu kita membatasi Tuhan. Kalau saudara tidak pernah membatasi Tuhan, saudara akan lihat keajaiban demi keajaiban setiap hari. Karena itu mari saudara, satu, pertama, bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, kemudian yang kedua dibilang begini, nafas Allah itu menciptakan semuanya. Betul kan? Saudara, ayo ciptakan. Banyak anak Tuhan itu tidak menciptakan keadaannya. Bayangin pagi-pagi hari saudara jalani hidup biasa, saudara ciptakan hari itu. Saudara bilang, hari ini adalah hari yang ajaib. Hari ini aku akan melihat keajaiban. Hari ini anak-anakku bertobat. Aku percaya di zaman Tuhan, aku akan melihat setiap pekerjaanku menghasilkan puluhan juta, miliar, triliun. Apa aja? Apa aja? Ciptakan. Nanti saudara akan lihat itu terjadi. Saudara, saya itu hidup dari itu. Saya tidak tahu saudara bisa percaya enggak, tapi itu hidup yang saya hidupi. Saudara, kami butuh pintu, kami teriak-teriak, Tuhan, kami kirim minta pintu. Kami butuh pintu, pintu datang. Butuh apapun begitu, saudara. Dan saya percaya kuasa mencipta itu Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Saudara, yang kedua ya, saudara, kata hey itu artinya juga revelation, grace. Itu selalu berhubungan dengan wahyu.
Amsal 29 ayat 18 berkata gini, apabila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, banyak orang saudara, itu gak pernah punya wahyu dalam hidupnya. Akibatnya apa? Ya lihat. Kalau anak-anak saudara gak pernah ketemu Tuhan, hidup mereka akan lihat semaunya sendiri. Tapi kalau anak-anak saudara ketemu Tuhan, itu namanya wahyu. Tiba-tiba hidup mereka akan terkoneksi dengan Tuhan dan searah dengan Tuhan. Saudara, kenapa banyak orang itu lihat setiap hari nggak tahu apa yang harus dibuat? Dan ada wahyu. Tapi kalau saudara tiap hari tanya, Tuhan hari ini apa? Tuhan bilang ini, hari ini nyembah. Tuhan mungkin bilang hari ini turun ke jalan, hari ini temui si A. Saudara, dan kemudian saudara baca satu ayat, tiba-tiba wow, ayat itu meledak di hati, itu wahyu. Tiba-tiba saudara dapat rema, ya, satu rema saja itu akan menciptakan banyak keajaiban. Tapi kita butuh wahyu, butuh rema. Ini salah satunya saudara. Ya ini zaman dulu saudara. Saudara, tiba-tiba saya itu dapat wahyu tentang Tuhan bilang begini, bikinlah baju imam. Ya, ada ayatnya. Saudara, itu biasa sih, ayat itu sudah berkali-kali saya baca. Tapi hari itu tiba-tiba saudara saya baca itu tiba-tiba kayak meledak di sini. Bikinlah baju imam. Sejak itu saya tahu, saya gini, bikin batik profetik. Pokoknya saya nggak ada lagi pakai baju biasa. Saya akan selalu pakai yang punya arti ilahi, punya arti rohani. Saudara, dan mulailah kami membuat batik segala macam lah, batik, kain, cetak, saudara ya, ada bordir, pokoknya semuanya. Saudara, dan sampai hari ini itu menghasilkan ratusan juta cuma dari bikin batik sampai hari ini. Saudara, baik yang di Jogja, baik yang di Temanggung, baik di tempat saya, saudara itu tetap menghasilkan ratusan juta. Kaos-kaos profetik gak kehitung saudara. Hanya satu rema, satu wahyu buat pakaian imam. Itu menginspirasi. Tiba-tiba itu seperti nyala di otak saya. Yes. Saudara, teman saya lain lagi, saudara teman saya itu berdoa, saudara, dan Tuhan itu berkata, ada ayatnya, saudara ya, bahwa apapun di tanganmu akan berhasil. Saudara cuma dapat ayat, apapun di tanganmu akan berhasil. Saudara, dan dia pergi ke tempat-tempat semua barang bekas, semua barang buangan. Kebetulan dia kerjanya itu di kelapa sawit. Saudara, jadi dia itu mendata semua barang sawit yang nggak kepake dan nggak bisa dijual dan nggak bisa diproduksi dan parah lah. Misalnya saudara ya, kelapa sawit yang sudah tua, hutannya, tanahnya, terus kemudian sabutnya, pokoknya semua yang dibuang. Saudara, dan setelah dia data, dia angkat di hadapan Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, apapun yang di tanganku berhasil. Ini loh Tuhan, semua barang sampah. Saudara, Tuhan bilang hubungi si A. Dan si A itu orang Cina, saudara, asli dari Cina. Dia cerita, Pak, kelapa sawit itu banyak banget buangannya, ini. Orang Cinanya ketawa, dia bilang ini, kamu telepon tepat sekali. Saya lagi dapat order dari Cina untuk semua buangan sawit. Saya butuh. Saudara, singkat cerita itu dibeli, saudara ya, tontonan. Dibeli dan hasilnya miliar sekali. Sampai dia bilang gini, Bu, semua orang bingung. Saya membeli sampah. Dan mereka itu sampai ngomong begini, gak usah dibeli, diangkut aja saya sudah seneng. Dia bilang, tapi karena saya itu gak tega, saya beli. Walaupun orangnya yang punya, saudara, kan ini sampah menuin tempat.
Dia bilang gak usah dibeli, diangkut aja udah senang. Jadi bersih tempat saya. Dan dia jual semuanya. Miliar. Sekali lagi, satu wahyu. Satu wahyu. Ya. Itu akan membuat keajaiban. Karena itu perempuan itu bilang, Tuhan ucapkan satu kata, maka anakku sembuh. Ya. Cukup satu kata. Saya berdoa hari ini, saudara dengar, jangan anggap ini cerita saya, tapi pulang bilang gini, Tuhan kasih aku sesuatu, hidupku akan berubah. Tuhan, aku minta sudah stop dengan kelaparan, kemiskinan, ketakutan, hidup liar. Kata liar itu tidak ada arahnya. Kasih aku satu hari supaya hidupku berubah. Saudara, kita teruskan. Saudara kata hei, itulah artinya juga terang. Terang. Saudara, dan Tuhan berkata, jadilah kamu terang dunia. Saudara, hidup kita itu harus jadi terang dimanapun kita ada. Ya. Tapi seringkali hidup kita itu gelap, gak jadi saksi. Kalau saudara jadi terang, ya, maka otomatis saudara, hidupmu itu dimuliakan. Tapi kadang-kadang orang di sebelah kita aja nggak tahu kalau kita Kristen. Nah, ini hidupmu nggak terang. Ya. Saudara, saya itu bersyukur saudara. Saya bilang nih Tuhan, aduh, terang itu jadi enak saudara. Saya selalu kalau terima pembantu itu yang bermasalah. Kalau orang lain kan cari pembantu yang tidak bermasalah ya. Kalau saya itu cari pembantu dan sopir yang bermasalah. Kenapa? Karena prinsip saya itu letak. Membuka semua yang negatif, semua yang kotor, dari yang bermasalah menjadi tidak bermasalah. Saudara, dan yang pertama, saudara, pembantu saya itu bodoh banget saudara dan miskin. Saudara, dia masuk lulus SD aja belum. Dan saya cuma menjadi terang. Saya cuma bilang setiap kali dia ambilin terima kasih. Saya cuma belai sedikit. Saya cuma bilang, Mbak ayo duduk makan sama saya, kita ngobrol. Saudara, kalau Natal, saudara suami saya layani dia. Kita ajak ke restoran duduk bareng. Saudara, dan singkat cerita, terang itu tidak pernah bisa saudara dihindari. Pembantu saya ini bertobat, cinta Tuhan, baca apa yang saya baca, dengar apa yang saya dengar. Saudara, ikut ujian persamaan sampai jadi guru, sampai D3, semua ujian persamaan. Dan hari ini di Papua, saudara punya sekolah SD, TK, SD, SMP, punya radio, punya restoran, punya rumah lebih gede dari saya, 3.000 meter persegi. KKR keliling setiap bulan. Saudara, saya ambil lagi yang satu. Saudara masuk ke tempat saya, ini pintar tapi gawat. Saudara ganti-ganti pacar. Bayangin di rumah Bu Iin, masukin cewek, masukin cowok, hamil di luar nikah, nyuri. Tapi sekali lagi, saudara, saya ampuni, saya doakan, saya kawinin. Saudara ya, saudara, dan semuanya lah saya urus. Saudara mau tahu hari ini, suaminya jadi satpam di sekolah saya, tapi dia jadi penginjil keluar masuk hutan, memenangkan puluhan orang. Saudara, supir saya, saudara, dia masuk, itu tangan semua tatoan, mabok, narkoba, main perempuan. Saudara, dan hari itu saya berkata terima kasih Tuhan. Jangan dipikir semua lancar. Saudara, kadang-kadang dia nyetir sembari mabok, mau pulang ke Bekasi, mampir ke Jakarta dulu. Saudara, jalan itu bisa begini. Saudara, kadang-kadang dia marah, mukul orang. Wah, namanya juga pemabuk. Saudara,
Hari ini saudara dia jadi, saudara ya, ketua geng motor dan penginjil geng motor. Saudara, hari ini dia punya karunia penglihatan. Dia perang, dia doling, nyentuh anggur aja enggak. Saudara diberkati hidupnya, punya rumah, punya motor. Saudara, motornya lah kira-kira 4. Saudara ya, saudara punya banyak hal. Saudara, dan setiap kali ada orang masuk ke tempat saya yang baru, masuk ke mobil, saya bilang begini, karena punya Steve, cerita Steve, dari kelompokmu, gengmu yang narkoba, berapa orang? Ya kira-kira 20 orang lah. Yang masih hidup berapa orang, Steve? Habis semua mati. Saya berkata, Steve, teman-temanmu ya, yang hari ini masih hidup, dia bilang gak ada, Bu. Saya punya teman motor, saya punya teman atlet, saya punya teman narkoba, semua mati. Dan dia bilang cuma saya yang hidup menikah, diberkati. Saudara, dan dia punya geng motor, bukan untuk apa-apa, untuk dia bersaksi dan bersaksi. Sekali lagi saudara, terang itu akan menembusi siapa. Dan kadang-kadang gak usah, saya tuh gak pernah sama mereka spesialnya bertobatlah. Saudara, setiap kali supir saya sembari mabok, sembari nyetir ya, saya doa dan saya bilang, saya suka pegang. Dan dia bilang, Steve, kenapa sih gak nyerah sama Tuhan? Kenapa terus marah? Terus waktu dia ngoceh apa gak saya dengerin lah, udah biarin, namanya juga mabuk. Ya dia bisa ngoceh gini, kenapa papa saya punya istri lagi? Kenapa hidup saya begini? Saya diam. Saudara, saya cuma doain berbahasa roh. Sekali lagi terang, tidak pernah gagal. Saya, Joshua punya satu, saudara ya, punya satu kesaksian barusan ini. Ada satu anak, saudara, ini anak benar-benar nggak bisa diatur. Dari umur saudara 10 tahun sudah kabur dari rumah. Saudara sekolah pindah 4 kali, semuanya kabur. Saudara kemudian kerjaan pindah, mandi aja nggak mau saudara. Kerjanya saudara luntang lantung di jalan, ngerokok dan semualah saudara. Tapi hari itu waktu dia lihat, tiba-tiba Tuhan bilang begini, angkat dia. Saudara, dan dia datangin itu anak lagi di pinggir jalan. Saudara, dia bilang sama anak ini, kamu ikut Coach Josh. Saudara, dia melihat ini, beneran kok, beneran ikut Coach Josh. Saudara, dan Joshua bilang ini, Tuhan bilang ini, tutup mulutmu, gak usah ajarin anak ini apa. Tenteng aja kemana kamu pergi. Saudara, jadi tenteng. Terus Joshua bilang ini, kamu belajar mobil? Mau kok. Mobil, kunci mobilnya dikasih, ayo tak jadi mobil. Saudara, terus anak ini ditanyain, udah bisa? Mau SIM? Mau kok. Kasih SIM, kamu pegang mobil saya. Saudara, dan kemudian anak ini bisa keyboard. Saudara, dan Yesus bilang, ayo ikut pelayanan. Anak ini ngomong, ikut pelayanan kok? Iya, kau main keyboard, saya ikut Pak. Walaupun kacau, Joshua senyum aja, gak apa-apa, lain kali lebih bagus. Ya. Saudara, hari ini anak mandi perlente. Saudara ya, saudara, kalau ngajar keyboard, saudara, kayak udah pimpin orkestra. Ayo nyanyi dong, ya itu gitar, keyboard, semua diatur saudara. Keren banget. Sebelum datang pagi-pagi, mobilnya Joshua dicuci bersih, pakai minyak wangi. Saudara ya, dan orang nanya begini, pakai hem lengan panjang, yang dulunya mandi aja enggak. Saudara, sampai orang nanya gini, namanya Gideon. Gideon, kenapa kamu pakai baju lengan panjang, mau kemana? Enggak, saya cuma supirnya Coach Josh, jadi saya harus perlente kayak Coach Josh. Saudara, dan dia melakukan sangat banyak.
pergi ke daerah pelayanan, saudara, tiba-tiba berubah. Orang berkata apa? Saya cuma mau bilang, sinar, terang, menembusi banyak orang. Tapi maukah kita untuk jadi terang? Maukah kita untuk do something buat orang-orang dalam kegelapan? Dan seringkali harus kita memberi hidup kita, waktu kita buat mereka. Ada banyak orang yang pernah mau hidupnya dalam tanda kutip diganggu, dimasuki orang-orang yang menurut kita nggak masuk itu. Saudara, hidup saya tiap hari melihat mereka, dan setiap kali saya bilang, Tuhan terima kasih. Tiap hari saya makin kaya dan makin kaya. Saudara, karena saya melihat mereka berubah jadi orang-orang ajaib. Ayo buka hati. Memang nyebelin, dan kalau diceritain begini enak ya, cepet. Kenyataannya supir saya berubah, saudara. Itu butuh 5 tahun. Ya, kenyataannya saudara, yang tadi yang bahkan hamil di rumah saya, saudara mau tahu butuh berapa? 12 tahun buat dia berubah jadi penginjil. Saudara, ada banyak cerita. Dion berubah di tangan Joshua 3 tahun. Orang bilang cepat, ya. Tapi saudara, tetap ada waktu. Dan Joshua kadang-kadang ketawa dan bilang, aduh bikin malunya mah, katanya ya. Kacaunya, mobil dibaretin, ya, nabrak. Ya itu sebuah risiko. Saudara nggak berpikir kan orang mabuk aman? Ya nggak, pasti nabrak sini jadi ya hancur. Saya bilang, Steve, kenapa lagi? Jangan bilang, mobilnya yang salah. Ya pasti mobilnya yang salah, pasti orang itu yang salah. Saya bilang, tapi coba cek hati. Sekali lagi, itulah yang namanya grace. Grace kita menerima anugerah, dan anugerah itu membuat kita jadi terang buat banyak orang. Amin. Saudara, yang terakhir, saudara, kata grace itu artinya pemberian. Saudara, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan dari dirimu sendiri. Ini adalah pemberian Allah. Saudara, ada banyak orang, saudara, susah untuk memberi. Ya. Saya berdoa, saudara, belajar menerima pemberian dan belajar juga untuk memberi. Ya. Saudara, mulai dari memberi pujian, memberi pengampunan, memberi kasih, memberi cinta. Saudara, memberi, saudara, ya apa saja yang saudara bisa beri. Kadang-kadang ada orang itu berjarak sama banyak orang, saudara. Padahal seringkali yang banyak orang butuh itu satu apa? Penerimaan. Ya. Saudara, saya itu kadang-kadang ada waktu ya, saya datang lebih pagi dari banyak orang. Terus saya lihat CS saya, cleaning service, lagi duduk makan. Saya akan ikut duduk makan sama mereka. Saudara, dan saya bilang ini, Bu, bagi dong, supaya kita makan bareng. Terus dia akan, matanya itu akan membinar bahagia. Dia akan berkata gini, Ibu mau makanan kami? Maulah. Makananmu itu pasti enak. Pemberi, cara memasak itu pasti unik. Saudara, dan saya makan sama mereka. Saya bahkan tidak memberi uang. Saya makan, ngambil makanannya mereka. Saudara, ya kadang-kadang mereka masak teri, atau kadang-kadang mereka masak daun singkong. Saudara, saya makan sama mereka. Saya bilang, aduh ini daun singkong, sambelnya enak banget. Memang benar enak, saudara. Saya duduk aja ngobrol, duduk di bawah, di lantai, makan sama mereka. Saudara, itu membuat mereka membinar luar biasa. Saudara, dan itu membuat
membuat mereka bahagia. Jadi pemberian itu nggak selalu dalam bentuk uang. Saudara, nanti ada hari lain kami punya banyak satpam. Satpamnya jelas rata-rata laki dan mukanya tuh kerang-kerang aneh-aneh lah gitu ya. Saudara, dan saya datang, saya bilang terima kasih Pak, dan saya peluk. Saya bilang ini Pak boleh peluk. Sudah mereka syok. Dan mereka bilang ibu kok peluk saya? Kenapa? Kenapa enggak? Saudara, dan begitu saya peluk saudara, mereka itu nangis. Saudara, pemberian itu enggak selalu harus dalam bentuk uang. Seringkali kita berjarak. Saya senang banget saudara. Saya itu kan sering dapat bunga saudara. Nah, setiap kali saya dapat bunga, saya bagiin saudara. Saya bagiin sama satpam, saya bagiin sama cleaning service, dan pesan saya bilang gini, pulang itu bunga harus bagikan ke istri atau ke suami, dan ucapkan, atau ke anak, dan ucapkan dengan kata-kata yang bagus, foto ke saya saudara. Dan mereka akan lakukan itu, dan mereka dengan malu-malu ada yang berlutut di depan istrinya ya, bilang Ma terima kasih saudara, kan harus kasih laporan kan ke saya saudara ya. Ada yang dengan malu-malu saudara, istrinya kasih ke suami bilang Pak aku sayang kamu. Pokoknya mereka enggak gampang. Rata-rata mereka orang Batak, rata-rata mereka orang yang nggak pernah bilang I love you saudara, apalagi kasih bunga saudara. Tapi saya bilang ini wajib saudara. Dan besok paginya itu pada ngomong sama saya, Bu ternyata bilang I love you itu enak ya, pertamanya berat tapi ternyata asik saudara. Pemberian itu bisa sekecil itu, tapi punya dampak. Ada banyak orang tidak pernah memuji anaknya, ada orang tidak pernah mencium anaknya. Ya. Saya kadang-kadang kasih tugas sama mereka, pulang pakai uangmu sendiri, ya, sama anak-anak kasih sesuatu makanan buat orang tua, masakin saudara, dan efeknya bisa banyak banget. Hari ini saya mau bilang Tuhan sudah kasih sangat banyak buat kita. Mari belajar memberi yang personal. Gampang sih saudara, buat kita ambil makanan bagi-bagi gampang, tapi itu gak personal saudara. Tapi hari ini saya mau bilang, bisa gak yang personal ya. Saudara pulang beliin khusus makanan kesukaan pembantumu dan kasih. Beliin khusus yang supirmu suka saudara, dan kasih. Saudara, ini waktunya untuk memberi ya. Dan nanti saudara lihat, kasih tidak pernah gagal. Itulah jalan grace. Karena jalan grace adalah jalan pemberian. Pada waktu saudara mendekati saudara setelah yang namanya pandemik, saya punya banyak waktu lebih daripada biasanya. Kalau dulu saudara jadwal saya itu 2 tahun dibuka. Saudara, sehari jadwal saya itu bisa 2-3 pagi siang sore khotbah dari satu kota ke kota lain. Saudara, pandemik itu menurunkan lah. Sekarang saya setiap hari masih tetap khotbah, tapi biasanya cuma sekali saudara ya. Saya punya banyak waktu saudara, dan kemudian saya bisa banyak saudara pergi ke Bantar Gebang. Saya bisa banyak pergi turun ke jalan-jalan, ke tempat-tempat saudara, untuk menjamah mereka. Dan saya itu shock saudara. Saya shock bahwa setiap pemberian, setiap firman itu benar kata Alkitab, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara bayangin, saya ke Bantar Gebang, saudara, saya baru turun, saya diteriakin, Ibu! Saya noleh. Saya sebenarnya nggak kenal siapapun. Dia bilang gini, Ibu, saya 20 tahun yang lalu, Ibu doakan saya. Bayangin, sudah 20 tahun. Dia bilang, Bu, ini anak saya. Saya kaget. Saudara,
dia bilang, saya sudah punya suami, saya punya anak. Bu, saya bersaksi kemana-mana bahwa kamu boleh tinggal di Bantar Gebang, kamu boleh jadi pengemis. Kalau kamu punya Yesus, minta apa aja pasti dituruti. Saya cerita, saya pengen ke Dubai, Tuhan bawa saya ke Dubai. Saudara jadi TKW, padahal dia tidak punya akte kelahiran, tidak punya apapun. Saudara baru selesai, satu lagi datang, Ibu pernah ceritakan ya, tentang masa yang seperti ini. Sampai saya bingung, saya bingung. Sampai saya bilang begini, Tuhan, aku ini tidak setia. Aku sudah 20 tahun, 15 tahun gak pernah ketemu mereka. Tapi ada Roh Kudus yang setia menggembalakan mereka. Setiap mereka, saudara, itu cuma pernah disentuh satu kali, pernah didoain satu kali, pernah dapat sesuatu dari saya satu kali. Saudara, dan saya itu benar-benar syok. Tuhan memelihara mereka. Jangan pernah berpikir apa yang kau beri, apa yang kau bagikan itu sia-sia. Pegang. Saudara, hari ini jalan yang harus kita buat. Dan saya berdoa kita semua akan menikmati yang ajaib. Saudara, ada dua hal yang saya ingin bagikan buat saudara. Tolong di ini itunya boleh. Bisa dibagikan, nanti kita angkat sama-sama. Saudara, yang pertama adalah kecapi. Saudara, dan ini sebagai tanda bahwa dalam segala keadaan saudara harus menaikkan kecapi pujian, kecapi ucapan syukur, kecapi cinta. Saudara ya, ingat, setiap kali hidup kita, saudara, ditarik, itu artinya seperti kecapi yang berbunyi. Biar bunyinya jangan sumbang, tapi bunyinya adalah bunyi cinta, bunyi yang indah, bunyi yang memuliakan Tuhan. Saudara, satu lagi yang dibagikan, saudara, adalah gantung kata-kata, saudara, warisan. Saudara, ya, dibagikan juga sudah. Ya, ini yang kecapi, saudara. Terus ada yang ini. Saudara, setiap saudara akan terima satu yang berbeda, saudara. Ya. Dan saudara, di dalamnya ada, setiap satu lembar ada 3 statement, saudara. Satu statement yang biasa diucapkan oleh Pak Yusak, saudara, satu statement yang diucapkan Pak Petrus Agung, dan satu statement yang diucapkan Pak Daniel. Dan saudara, ini salah satu statement yang membawa mereka kuat sampai garis akhir. Saudara, ini yang punya saya ya. Punya saya bilangnya yang Pak Yusak, jangan melihat hasil, yang penting nurut. Ya, kalau punyanya Pak Petrus Agung, amati, tiru, modifikasi, ATM. Sedangkan punyanya Pak Daniel, jadi pelaku firman, jangan jadi hamba upahan. Saudara, saya tidak tahu setiap saudara terima yang beda, ya. Tapi jangan anggap ini cuma pembatas buku biasa. Renungkan, saudara. Karena ini adalah warisan yang membuat beliau-beliau itu sampai garis akhir. Saudara, kecapi ini tulisannya faith over fear. Saudara, hari-hari ini kalau saudara menghadapi ketakutan soal usaha, ketakutan soal apapun, saudara harus pegang janji Tuhan bahwa iman mengalahkan semua ketakutan. Saudara, dan saya selalu cerita sama saudara, saya tuh bangga dengan ibu saya. Kalau nggak ada makanan nyanyi, kalau sedih nyanyi, kalau bertengkar dengan ayah saya nyanyi, saudara ya. Saudara, kalau dia, saudara ya, pengen sesuatu nyanyi, saudara. Dan saya lihat isbok, saudara, itu benar-benar bekerja, saudara. Saudara, dan itu luar biasa. Saudara, sampai saya tuh apal lagunya dan saya mengerti ibu saya sedang menghadapi apa. Karena kalau lagi tidak ada makanan, dia akan nyanyi El Shaddai. Pokoknya tidak ada uang, tidak ada makanan,
Dia akan nyanyi sekeras-kerasnya El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Atau gini, jangan kamu khawatir. Itu pasti gak ada makanan. Saudara, kalau dia sedang bertengkar dengan ayah saya, dia akan nyanyi, hanya engkau pribadi yang mengerti hatiku. Bertengkar sama ayah saya. Saudara ya, kalau saudara dia sakit, dia akan nyanyi, bilurnya membawa kesembuhan. Saudara, pokoknya saya tuh sampai apal sama ibu saya. Saudara, kalau dia lagi capek, dia akan nyanyi, saya letih berjalan dalam dunia yang fana. Saya tahu. Tapi buat saya ya, dia tidak pernah, saudara, keluar dari mulutnya itu keluar. Dia tidak pernah keluar dari mulutnya berkata gini, mama lagi gak ada uang, mama lagi sakit. Enggak. Yang keluar dari hidupnya adalah kecapi. Saudara, dia akan nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Dan saya lihat bagaimana setiap kali tidak ada uang, dia nyanyi, makanan datang, uang datang. Dia pengen apapun. Waktu dia nyanyi, engkau Bapak yang baik, datang. Saudara, waktu dia sedih, dia nyanyi, hanya engkau pribadi yang mengerti, Tuhan lawan. Waktu dia capek, dia berkata, Tuhan, aku lelah berjalan, dia disegarkan. Saya berdoa, jangan anggap enteng kecapi. Taruh di tas atau taruh di mana kunci yang saudara bisa berkata, ini keputusanku. Apapun nyanyi, apapun kecapiku akan bunyi. Menghadapi tantangan, ya, kecapiku akan berbunyi. Saya meniru warisan itu. Setiap kali kami diserbu, kami akan nyanyi dan nyanyi dan nyanyi, dan tidak pernah terjadi penipuan. Saudara, setiap kali kami tidak ada uang, nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Saudara, dan uang datang. Saudara, setiap kali kami difitnah, nyanyi dan nyanyi dan nyanyi, dan pembelaan Tuhan datang. Saudara, dua hal ini saya dan kami memegang warisan-warisan. Saya selalu ingat ayah saya bilang, jangan melihat hasil. Kalau saya udah mulai lihat hasil, saya bilang, gak usah lihat hasil, nurut aja, nurut aja. Saudara, dan ini ampuh, dan mereka sudah buktikan sampai garis akhir. Dan ini juga saya bilang ampuh. Saya berharap ini akan menjadi tanda kemenangan buat saudara. Amin. Yuk kita angkat keduanya, ya. Saya minta dibantu pemimpin pujian kita yang luar biasa. Yesus memberiku kemenangan. Dan biar dua hal ini, hari ini saudara terima jadi kekayaan, kekuatan, kemenangan yang ajaib, berkat yang luar biasa buat hidup saudara. Dengan tangan kanannya Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan besar, kemenangan. Yesus memelangmu.
syukur, ada kecapi iman, ada kecapi didikan, supaya kami terus naik dan tidak turun. Kami berkata di tangan kami ada butir-butir mutiara, ada pegangan perkataan yang membawa hamba-hambamu sampai garis akhir. Kami mau berkata, kami mau mengikuti jejak-jejak domba. Kami akan menjadi lebih dari pemenang. Kami percaya kami menikmati lebih dari apa yang hamba-hambamu nikmati. Kami berdoa umur panjang, kami berdoa kesehatan, kami berdoa kelimpahan, kami berdoa perkenanan, hikmat, semua yang ilahi, yang sedap didengar, yang mudah, yang perkenanan Tuhan ada dalam hidup kami. Ada favor of God, of man dalam hidup kami. Tuhan, biar urapan yang luar biasa, kekayaan jasmani dan rohani, berkat-berkat dan mutiara-mutiara, karunia-karunia, semua turun dalam hidup kami. Jadikan kami bergenap firman, pelaku-pelaku yang kuat, memenangkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah umat-Mu yang akan berdiri untuk Surabaya. Mereka akan kuat, berdiri dan semakin teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.